Gazebo ini ternyata menjadi saksi dari seorang Profesor Imam Suyitno. Beliau ini kalau membimbing S1, S2, dan S3 di sini. Dan sudah banyak menghasilkan doktor. Apakah hanya banyak? Sudah menghasilkan profesor. Apakah hanya itu? Tidak. Beliau ternyata tahun 2008 itu sudah profesor. 2008 dan 2010 pangkatnya sudah mentok 4E. Jangan bertanya tentang karya ilmiahnya, Q1, Q2, Sinta, sudah seambrek. Sampai saya tadi bertanya, berapa karya ilmiahnya, sampai nggak bisa terhitung. Bukunya banyak. Beliau waktu SMA adalah juara 1, ranking 1 SPG, itu paralel. Paralel, juara satunya beliau. Tidak hanya itu, beliau juga pernah dilamar jadi kepala desa. Ketika jadi guru SD. Pernah jadi guru SD dan sudah mempunyai NIP. Pak Imam, pengalaman apa yang mengesankan? Ya, pengalaman hidup saya itu ya saya melihatnya itu begini. Saya itu kalau dikatakan pengalaman yang paling mengesankan itu semua pengalaman yang saya lalui itu mengesankan. Mulai dari ketika belum jadi guru SD itu saya itu banyak bekerja, itu ya namanya orang desa ya. Lebih banyak bekerja, harus bekerja keras, bahkan ketika saya itu masih ibaratnya mengukir hidup ya, mengukir hidup itu justru kakek saya ikut kakek ya. Ketika kakek itu mengatakan bahwa wong ini gak macul, kalau tidak mencangkul ya, itu tidak bisa makan, katanya gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika saya itu harus sekolah, mulai dari SMP sampai SPG itu harus mencuri-curi waktu gitu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mencuri waktu karena saya tidak boleh sekolah oleh kakek saya itu loh. Tidak boleh sekolah. Ya, tidak boleh sekolah oleh kakek saya. Karena kalau tidak mencangkul, tidak bekerja, tidak akan menghasilkan uang. Dan di situ, makanya saya berusaha. Tapi ibu saya, itu yang mendorong saya kudu sekolah. Saudara, seorang pencangkul, pembuat genteng, ternyata bisa jadi profesor. Satu lagi, beliau penari. Satu kalimat untuk obsesi pendidikan. Ya, untuk obsesi pendidikan ke depan, mudah-mudahan saja pendidikan ini ke depan, saya kira ini bisa memberikan satu perkembangan yang cukup bagus sehingga bisa menghasilkan anak didik yang tidak cengeng, anak didik yang manja, tapi anak didik yang mampu untuk bekerja keras, mampu untuk berkreasi, dan mampu untuk menyumbangkan karya-karyanya untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih.